Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang light sources, yaitu LED dan laser. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai light, semiconductor, dan juga PN junction, maka kita akan belajar mengenai LED dan laser untuk kali ini. Sebelum itu, saya akan mereview kembali mengenai PN junction. PN junction ada PN junction reverse bias dan juga forward bias. Untuk PN junction di bias maju atau forward bias, pada kesetimbangan, bila kedua sisi dihubungkan dengan sumber tegangan luar, maka akan timbul aliran arus dalam sistem. Kondisi ini akan terjadi bila daerah tipe P dihubungkan dengan terminal positif sumber tegangan. Dan sebaliknya, daerah tipe N dihubungkan dengan terminal negatif. Setelah dihubungkan atau di junction, terciptalah daerah depresi, yang merupakan daerah yang sangat sensitif dibandingkan dengan daerah yang lain. Sehingga tegangan luar V akan menurunkan potensial kontak di daerah depresi sebesar E V0 min V. Hal tersebut dikarenakan P-type dihubungkan dengan kutub positif, maka hole pada P-type cenderung bergerak menjauhi kutub positif, yaitu hole bergerak menuju ke arah kanan, yaitu ke N-type. Begitu pula pada N-type, dihubungkan dengan kutub negatif, sehingga elektron pada N-type bergerak menjauhi kutub negatif tersebut, yaitu ke kiri, menuju ke P-type. Akibatnya, daerah depresi semakin mengecil, yang artinya semakin memperkecil potensial barier dan memperbesar kemungkinan pembawa mayoritas untuk melampaui atau melewati potensial barier dan menghasilkan arus difusi yang lebih besar yang ada dalam sistem. Kemudian untuk PN junction di bias balik atau mundur atau reverse bias, menghubungkan daerah tipe P dengan terminal negatif dan tipe N dengan terminal positif. Pemberian bias balik mengakibatkan adanya penambahan potensial barier di daerah depresi ini sebesar E V0 plus V. Hal tersebut dikarenakan pada P-type dihubungkan dengan kutub yang negatif, maka hole pada P-type cenderung bergerak mendekati kutub negatif tersebut. Sehingga hole bergerak ke arah kiri. Begitu pula pada N-type dihubungkan dengan kutub positif, sehingga elektron pada N-type bergerak ke arah kanan menuju P-type. Sehingga daerah depresi semakin lebar, yang dapat mengurangi arus difusi yang terjadi dalam sistem. Bahan semikonduktor yang telah kita pelajari dapat digunakan sebagai material penyusun sumber cahaya untuk sistem optoelektronika. Di antaranya ada LED, light emitting diode, dan juga laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Contoh dari lab bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini, kemudian laser ada di sebelah kanan. LED merupakan PN junction semiconductor yang dapat memancarkan cahaya apabila diberi bias maju. Seperti halnya pada dioda PN junction, bila diberi bias maju, maka besarnya daerah depresi atau tegangan barier akan turun, sehingga elektron dan lubang itu memiliki cukup tenaga untuk berpindah melewati junction. Bila elektron dan lubang itu bertemu, maka elektron bertransisi dengan memancarkan energi radiasi.
struktur dari tingkat pita energi LED bisa dilihat di sini. Untuk energi foton yang dipancarkan dinyatakan sebagai E sama dengan H nu. Dengan V, maksud saya dengan nu adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan, H adalah konstanta Planck, 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Perbedaan bahan semikonduktor yang digunakan untuk membuat LED, baik yang homojunction maupun heterojunction, akan mempengaruhi besarnya rentang panjang gelombang yang dipancarkan dan memberikan efisiensi kuantum yang berbeda juga. Berikut adalah contoh beberapa jenis bahan semikonduktor yang digunakan untuk membuat LED. Terlihat di situ ada kalium arsenat, kemudian kalium fosfor yang bisa didoping dengan ZnSi untuk yang kalium arsenat. Berikutnya adalah konstruksi dari LED. Bahan semikonduktor itu merupakan bahan yang punya sifat kontak ohmik yang kurang baik, sehingga untuk dapat dibias maju, perlu ditambahkan bahan konduktor seperti aluminium dengan cara dilapiskan pada bagian atas dan bagian bawah dari PN junction. Pemilihan bahan konduktor ini bisa mempertimbangkan dua hal, yaitu konduktivitasnya, yaitu kemampuan bahan konduktor untuk menempel dengan baik pada permukaan bahan semikonduktor yang akan dilapisi. Jadi pemilihan konduktor itu bisa konduktivitasnya bagaimana, kemudian kemampuan menempel dari bahan tersebut bagaimana. Biasanya untuk memperkuat bahan konduktor dapat menempel pada semikonduktor, ditambahkan SiO2. Efisiensi kuantum internal yang terjadi dalam junction pada beberapa bahan LED itu dapat mendekati nilai 100%. Kan tetapi efisiensi eksternal setelah foton keluar dari LED sangatlah rendah. Penyebab utamanya itu adalah penyebaran arah rambat cahaya dan terjadinya pemantulan dalam total karena sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Kemudian berikutnya ini adalah fenomena pemantulan dan pembiasan dari suatu sumber titik pada dua medium yang berindeks bias berbeda. N1 air, N2 udara. Seberkas cahaya datang pada bidang batas dua medium. Berkas menjalar dari medium 1 berindeks bias N1 ke dalam medium 2 berindeks bias N2 dengan ketentuan N1 lebih besar dari N2. Pada gambar ini tampak beberapa sinar yang datang dengan sudut yang berbeda. Untuk sinar yang kedua, yang datang pada bidang batas mengakibatkan berkas cahaya terpantul dan terbias ke dalam medium 2. Sedangkan untuk sinar yang ketiga, hanya terpantul saja karena sudut datang tepat sama dengan sudut kritis yang menghasilkan pemantulan dalam total. Maksud saya tadi adalah yang keempat. Untuk yang ketiga, dia dipantulkan sejajar dengan sumbu normal. Penambahan sudut datang yang lebih besar daripada sudut kritis akan memberikan akibat yang sama, yakni berkas cahaya semuanya terpantulkan dan tidak ada yang dibiaskan. Dalam konstruksi LED, berkas cahaya yang merambat
dengan sudut datang sama atau lebih besar dari sudut kritis harus dihindari supaya efisiensi energi yang dikeluarkan dari LED itu tidak berkurang terlalu banyak. Nah, untuk memperbesar nilai F ada dua cara, yakni dengan mengurangi sudut datang sehingga lebih kecil dari sudut kritis dan tidak terjadi fenomena pemantulan dalam total. Cara ini dilakukan dengan membuat permukaan semikonduktor tipe P berbentuk hemispherical. Oke, saya ulangi kembali untuk yang gambar pemantulan ini. Jadi ada beberapa sinar yang datang dengan sudut yang berbeda. Untuk yang sinar kedua, datang pada bidang batas mengakibatkan berkas cahaya memantul dan terbias ke medium 2. Sedangkan sinar yang ketiga terpantul saja karena sudut datang tepat sama dengan sudut kritis yang menghasilkan pemantulan dalam total. Penambahan sudut datang yang lebih besar, seperti yang nomor 4, yang lebih besar daripada sudut kritis, sudut datangnya akan memberikan akibat yang sama, yakni berkas cahaya semuanya terpantulkan dan tidak ada yang dibiaskan. Untuk memperbesar F tadi kan ada dengan cara mengurangi sudut datang sehingga lebih kecil dan sudut kritis dari sudut kritis dan tidak terjadi fenomena pemantulan dalam total. Cara ini dilakukan dengan membuat permukaan semikonduktor tipe P berbentuk hemispherical. Ya. Nah, ini adalah bentuk hemispherical dari LED. Dibentuk hemispherical untuk mereduksi rugi-rugi refleksi. Cara pembuatan bentuk hemispherical ini memberikan daya LED yang cukup tinggi, tetapi sangat sulit dan mahal untuk membentuk seperti ini. Kemudian, cara kedua untuk hemispherical LED ini dengan menempatkan junction dalam suatu cungkup yang terbuat dari bahan transparan yang berindeks bias berbeda. Dan strukturnya bisa dilihat pada gambar ini. Biasanya bahan yang digunakan itu bahan plastik dengan indeks bias 1,5 yang digunakan untuk cungkup tadi. Grafik ini merupakan grafik respon intensitas cahaya yang keluar dari LED sebagai fungsi arus injeksi yang diberikan. Besarnya arus injeksi yang diberikan pada LED PN junction mempengaruhi besarnya intensitas cahaya yang diradiasikan. Arus injeksi yang besar akan menambah jumlah elektron yang dapat tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga menambah jumlah foton yang terradiasi. Pada batasan arus tertentu, diperoleh hubungan linier arus dengan intensitas sebelum dijumpai saturation atau kondisi jenuh. Kemudian di sini ada grafik kedua menunjukkan emisi spektral dari LED gallium AsP dalam gallium fosfor. LED terbuat dari bahan padat seperti semikonduktor yang mempunyai pita energi yang cukup lebar dibanding tingkat energi molekul gas. Sehingga panjang gelombang cahaya yang terradiasi dari LED tidak tunggal dan mempunyai rentang panjang gelombang yang
cukup lebar. Intensitas yang dipancarkan merupakan intensitas relatif dengan besar maksimum 1 satuan. Berikut ini lanjutan dari grafik respon intensitas cahaya ini tadi yang keluar dari LED sebagai fungsi arus injeksi yang diberikan. Karakteristik kurva respon yang linier dapat dimanfaatkan untuk modulasi cahaya radiasi yang dikeluarkan. Saya ulangi, karakteristik kurva respon yang linier dapat dimanfaatkan untuk modulasi cahaya radiasi yang dikeluarkan LED. Dengan cara modulasi arus injeksi pada daerah linier, kemudian pada gambar itu menunjukkan rangkaian driver LED yang sederhana, baik beroperasi pada arus DC maupun arus AC. Beda potensial yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari bahan pembuat LED. Misalnya untuk bahan semikonduktor gallium arsenat dengan beda potensial pada bias maju sebesar 1,2 volt, sedangkan untuk semikonduktor GaP, mencapai 2 volt dengan arus antara 20 mA hingga 40 mA, tergantung bahan semikonduktor masing-masing. Pada rangkaian ini ditambahkan resistor yang terhubung seri untuk memperkecil arus yang masuk dalam LED. Besarnya resistansi resistor itu dapat dihitung dengan persamaan berikut. RS sama dengan VB min VD per ID. VB adalah tegangan sumber, VD adalah tegangan operasi dioda, kemudian ID adalah arus diode. Ada dua bentuk rangkaian yang dapat beroperasi secara kontinu. Yang pertama, transistor digunakan sebagai switch sederhana, jadi pakai switch on-off atau menggunakan sinyal input yang dimasukkan pada tegangan masukan. Kalau untuk yang gambar A, transistor digunakan sebagai switch sederhana tanpa pemberian tegangan pada basis, maka impedansi antara kolektor dan emitor itu sangat tinggi, sehingga tidak ada arus yang masuk atau tidak ada arus yang melewati LED. Kemudian bila tegangan itu cukup tinggi, maka junction dari emitor basis yang terbias maju dari transistor mempunyai impedansi antara emitor kolektor yang rendah dan mengalirkan arus sehingga LED dapat menyala. Sedangkan untuk yang gambar B merupakan rangkaian dengan menggunakan sinyal input. Modulasi cahaya yang dipancarkan LED tergantung bentuk modulasi dan juga dari tegangan sinyal input. Kemudian laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Itu adalah kepanjangan dari laser, yang berarti penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang terstimulasi. Albert Einstein pada tahun 1917 telah menunjukkan secara teoritis tentang proses emisi yang terstimulasi. Tetapi fenomena ini baru pada tahun 1960 dapat dibuktikan secara eksperimental oleh T.H. Maiman dengan terwujudnya laser dalam kristal rubi. Berikut adalah komponen dari laser rubi pertama.
Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana proses dan cara terjadinya cahaya laser, serta macam klasifikasi dan beberapa sifat laser yang berbeda dengan sumber cahaya lain. Pada gambar ini, bukan prinsip dasar laser, emisi, dan absorpsi radiasi. Pada gambar A, menunjukkan sistem energi dua tingkat. Elektron dalam satu atom yang bertransisi antara dua tingkat energi dengan beda energinya delta E akan mengalami emisi atau absorpsi foton dengan frekuensi sebesar delta E per H. Kemudian, apabila elektron pada tingkat energi E1 mendapatkan energi foton sebesar E2-E1, maka elektron akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, E2, dengan menyerap foton tersebut. Dinamakan absorpsi. Tetapi, bila elektron pada tingkat E2 itu bertransisi kembali ke tingkat dasar E1, maka elektron mengemisi foton dengan energi E2-E1. Bisa terlihat pada gambar D dan juga B. Proses emisi dibagi menjadi dua macam, yaitu emisi yang spontan pada gambar D, dan juga emisi yang terangsang atau emisi terstimulasi. Perbedaan dari keduanya adalah emisi spontan itu elektronnya turun ke tingkat dasar secara acak. Sedangkan untuk emisi yang terstimulasi ini, elektron bertransisi ke tingkat dasar setelah mendapatkan stimulan dari foton lain yang punya energi yang sama, E2-E1. Jadi itu untuk emisi dan absorpsi radiasi. Sistem dalam atomik yang pada keadaan kesetimbangan termal, besarnya laju transisi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi dan transisi elektron ke tingkat bawahnya harus sama, seperti pada persamaan ini. N1 rho V B12 sama dengan N2 rho V B21 plus N2 A21. Atau bisa ditulis dengan persamaan lain, dengan bentuk lain, yaitu rho V sama dengan N2A21 per N1B12 min N2B21. Dengan N1, N2 adalah jumlah atom per volume yang berenergi E1 untuk N1, E2 untuk N2. Kemudian rho V adalah rapat energi pada frekuensi NH-nu. N adalah N kecil adalah jumlah foton persatuan volume yang punya frekuensi nu. Kemudian A21 adalah laju transisi spontan, B12 laju absorpsi, B21 laju transisi terstimulasi. Sedangkan A21, B12, B21 adalah koefisien Einstein. Populasi atom di tingkat energi suatu sistem dalam kesetimbangan termal diberikan oleh statistik Boltzmann. Sehingga bisa dilihat di persamaan ini, NJ sama dengan G, J, NO eksponensial dari min E, J per KT. Dibagi sigma G, J eksponensial min E, J per KT. Dengan NO adalah jumlah atom total, GJ adalah degenerasi tingkat ke J. Sehingga perbandingan populasi tingkat energi pertama dengan populasi tingkat energi kedua dapat dituliskan dengan persamaan ini. N1 per N2 sama dengan G1 per G2 eksponensial dari E2 min E1 per KT.
atau E2 min E1 per KT ini sama dengan HNU per KT. Maka dengan mensubstitusi persamaan populasi tingkat energi pertama dengan populasi tingkat energi kedua, N1 per N2, kebersamaan besarnya laju transisi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi dan transisi elektron ke tingkat di bawahnya diperoleh persamaan ini, rapat energi. Rho V sama dengan A21B12 per G1 per G2, B12 per B2, eksponensial HNU per KT, min 1. Kemudian ini adalah radiasi benda hitam. Rapat radiasinya itu bisa dituliskan persamaannya itu Rho V 8pi HNU pangkat 3 per C pangkat 3 dikali 1 per eksponensial HNU per KT min 1. Kemudian perbandingan laju emisi spontan dengan laju emisi terangsang untuk suatu pasangan tingkat energi bisa didapat dengan persamaan ini. R sama dengan A21 per Rho Nu B21 atau eksponensial dari HNU per KT min 1. Ini adalah contoh dari penjelasan sebelumnya. Jadi lampu filamen tungsten beroperasi pada temperatur 2000 Kelvin. Tentukan rasio laju emisi spontan dan terangsang bila frekuensi rata-rata yang dipancarkan lampu 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Bisa dengan menggunakan persamaan yang ini sebelumnya. Kemudian pada laser kita juga harus mengetahui mengenai absorpsi. Proses absorpsi dalam atom dipengaruhi oleh populasi elektron pada masing-masing tingkat energi dan proses emisi yang terjadi. Anggap saja sebuah rekas cahaya monokromatik melalui satu satuan luasan medium yang mempunyai sifat menyerap foton. Kemudian perubahan intensitas berkas sebagai fungsi jarak diberikan oleh persamaan ini, delta IX plus delta X min IX. Pada medium homogen, perubahan intensitas berkas delta IX sebagian dengan jarak tempuh delta X dan intensitas yang datang I0. Sehingga dapatkan persamaan delta IX sama dengan min alfa IX delta X, dengan alfa adalah koefisien absorpsi. Lalu kita juga bisa menghitung laju perubahan intensitas yang kecil. Dalam persamaan dIX per dx sama dengan min AIX, atau IX adalah integral dari yang sebelah kanan I0 eksponensial min A alfa X. Derajat absorpsi tergantung pada jumlah atom N1 pada tingkat energi E1 dan jumlah atom N2 pada tingkat energi E2. Apabila N1 kosong, maka proses absorpsi akan maksimal dan kemungkinan terjadi emisi terangsang itu cukup besar. Laju perubahan jumlah foton per satuan volume yaitu min dm per dt dari berkas yang melalui elemen volume satu medium setebal delta X dan satuan luas penampang merupakan pengurangan laju foton yang terserap dengan laju foton yang teremisi. Bisa dilihat pada persamaan itu. Min dn dt sama dengan N1 Rho Nu B12 min, N21 Rho Nu B21. Kemudian selanjutnya dalam laser kita juga harus mengetahui inversi populasi. Inversi populasi adalah proses pembalikan jumlah populasi elektron yang berada pada suatu sistem atomik. Berdasarkan distribusi Boltzmann, pada sistem yang berada dalam kesetimbangan termal, pada gambar A, jumlah populasi N1
meningkat dibandingkan dengan jumlah populasi N2 yang berenergi E2, di mana E2 energinya lebih besar daripada E1. Pemberian sejumlah energi sebesar E sama dengan E2 min E1 yang akan diserap oleh elektron pada tingkat energi E1 mengakibatkan elektron pada tingkat energi E1 bertransisi ke tingkat energi E2. Sehingga jumlah populasi di tingkat E2 meningkat. Dan jumlah populasi di tingkat E1 berkurang. Seperti pada gambar B. Sebagai gambaran tentang perbandingan jumlah populasi di tingkat dasar E1 dengan tingkat energi di atasnya, ditunjukkan bila perbedaan energi kedua tingkat energi itu sebesar atau sekitar 0,03 elektron volt atau sesuai dengan nilai KT, di mana delta E-nya itu ya E2 min E1. Maka populasi tingkat atas sebesar 1 per E atau sekitar 0,37 dibanding tingkat energi di bawahnya. Sedangkan perbedaan energi yang cukup besar, misalnya untuk menghasilkan radiasi cahaya, tanpa energi yang dihasilkan itu sekitar 2 elektron volt. Maka populasi tingkat energi, tingkat atas, sangat kecil dibandingkan dengan tingkat atasnya lagi. Contoh mengenai populasi tingkat energi dapat dilihat pada slide selanjutnya dan bisa dicoba secara mandiri. Kemudian, masih dengan inversi populasi, kalau tadi yang 2 tingkat, sekarang 3 tingkat. Proses inversi populasi sangat diperlukan sebagai sarana terjadinya emisi terangsang atau emisi terstimulasi sebagai salah satu faktor untuk dapat terbentuknya cahaya laser. Inversi populasi memerlukan sejumlah energi untuk mengeksitasi atom ke tingkat yang lebih tinggi, E2. Proses pemberian energi sehingga mampu mengeksitasi elektron atau atom ke tingkat energi yang lebih tinggi, disebut dengan proses pumping. Umumnya proses pumping itu dilakukan dengan absorpsi terstimulasi. Beberapa sumber yang dapat digunakan untuk proses pumping itu seperti dengan energi optikal, dengan bombardment elektron, energi kimiawi, injeksi arus, tergantung pada jenis dan mekanisme yang terjadi pada laser. Salah satu metode yang digunakan untuk pumping itu adalah absorpsi terstimulasi, yakni pemberian energi sebesar perbedaan dari tingkat energi dasar ke tingkat yang diharapkan dapat digunakan untuk aksi laser dengan intensitas yang tinggi. Apabila B21 dan B12 itu sama besarnya, sehingga laju absorpsinya juga sama dengan laju emisi terangsang atau emisi tersimulasi tadi, maka diperlukan proses pemilihan bahan yang dapat dimanfaatkan dalam proses transisi sistem. Pemilihan bahan ini berhubungan dengan transisi elektron dari tingkat dasar kedua ke tingkat dasar ketiga. Sistem transisi ini disebut dengan sistem transisi 3 atau 4 tingkat. Sistem 3 tingkat ini pertama kali ditemukan oleh Bloembergen. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar A, sistem 3 tingkat
yang pertama kali dikemukakan itu diawali dengan elektron pada tingkat dasar E0 dipompa sehingga tereksitasi ke tingkat energi E2. Dari tingkat E2, ini ya, dari tingkat E2, elektron meluruh dengan proses non-radiaktif ke tingkat energi E1, sehingga terjadi inversi populasi antara E1 dan E0. Karena transisi dari E2 ke tingkat energi E1 sangat cepat dibandingkan dengan transisi E1 ke E0, maka tingkat energi E1 disebut dengan tingkat metastabil. Sehingga dengan dilihat kondisi ini, proses emisi spontan dari E1 ke E0 itu sangat kecil. Dan hal ini dapat dimanfaatkan untuk terjadinya emisi terstimulasi. Pada mekanisme 3 tingkat diperlukan power pumping yang sangat tinggi. Karena untuk mencapai inversi populasi, lebih setengah atom di E0 itu dipumping ke E2. Oke. Untuk contoh laser yang menggunakan mekanisme 3 tingkat itu adalah laser Ruby. Selanjutnya ini adalah inversi populasi tingkat energi sistem 4 tingkat. Jadi untuk yang A itu distribusi Boltzmann sebelum pumping, yang B itu distribusi setelah pumping, dan transisi yang terjadi. Contoh laser yang menggunakan mekanisme 4 tingkat itu adalah laser ND-YAK. Pengertian laser bila ditinjau dalam mekanisme yang terjadi lebih analog dengan proses osilasi dibandingkan fenomena amplifier pada elektronik. Pada osilator elektronik, suatu amplifier dapat diatur pada frekuensi tertentu dengan memberikan umpan balik atau feedback positif pada osilator, sehingga diperoleh suatu frekuensi yang telah ditentukan. Positive feedback pada laser dapat dimunculkan dengan menempatkan medium gain atau medium aktif dari laser dalam pasangan cermin yang membentuk cavity optik. Cavity optik itu seperti resonator Fabry-Perot. Simulasi awal diberikan oleh transisi spontan, tingkat energi yang mungkin, dan foton yang teremisi menjalar sepanjang sumbu sistem. Foton ini akan merangsang terjadinya emisi terstimulasi dalam sistem, dan penguatan dapat terjadi karena adanya umpan balik oleh cermin. Kondisi jenuh tercapai bila penguatan sudah sama dengan rugi-rugi yang dialami selama berkas atau foton menjalar satu lintasan penuh. Salah satu rugi-rugi pada cavity laser adalah absorpsi pada cermin. Cermin dengan reflektansi tinggi yang dibuat dari lapisan banyak lapis atau multilayer, bahan dielektrik dapat digunakan untuk mengurangi rugi-rugi dibandingkan bila pelapisan menggunakan bahan logam. Jumlah lapisan lebih dari 20 dengan bahan dielektrik berindeks bias tinggi
dan rendah yang disusun saling bergantian dapat memberikan reflektansi hingga 99,9%. Syarat laser dapat beroperasi antara lain harus ada medium aktif yang memancarkan radiasi spektrum elektromagnetik. Kedua, terjadi inversi populasi dalam medium dengan cara mekanisme pumping. Yang ketiga, osilasi laser harus terjadi optical feedback positif pada ujung medium untuk membentuk cavity resonan. Dua syarat pertama terjadi proses amplifikasi A pada laser atau penguatan cahaya tetapi tidak terkolimasi dan tidak monokromatis. Kemudian moda laser, dua cermin laser membentuk cavity resonan dan pola gelombang berdiri terbentuk di antara dua cermin, seperti halnya gelombang berdiri pada tali atau pipa organda. Gelombang berdiri yang terbentuk itu dinyatakan dengan P lambda per 2 sama dengan L, atau V sama dengan PC per 2L. Dengan L, panjang lintasan optik antara dua cermin, lambda panjang gelombang, P moda aksial atau longitudinal dari cavity, nu frekuensi. Mode aksial terbentuk oleh gelombang bidang yang merambat sepanjang sumbu cavity laser pada garis yang menghubungkan pusat cermin. Proses terbentuknya mode aksial pada cavity laser bisa dilihat pada slide ini, sedangkan mode transversal timbul karena gelombang merambat di luar sumbu. Dan karena mereka punya komponen medan elektromagnetik yang merambat transversal terhadap arah perambatan, maka disebut dengan mode elektromagnetik transversal. Atau pada gambar ini dilihat TEM. Jadi ini adalah mode elektromagnetik transversal. Pada gambar ini memperlihatkan mode transversal dari keluaran laser. Jadi banyak bentuk macamnya. Atau dengan kata lain, untuk yang mode transversal itu timbul karena gelombang merambat di luar sumbu. Kalau mode elektromagnetik transversal atau TEM, komponen medan elektromagnetik yang merambat transversal terhadap arah rambatan. Berikut ini adalah klasifikasi dari laser. Ada 3 klasifikasi laser, yaitu laser ada 4. Ada yang pertama, laser zat padat. Contohnya ini, laser ruby. Kemudian laser neodymium yttrium silver. Kemudian laser ND glass. Kemudian yang kedua, laser gas. Contohnya ada helium neon, argon, CO2, gitu. Dan yang ketiga, laser semikonduktor. Keempat, ada laser cair atau dye. Laser helium neon, transisi tingkat energi yang dimanfaatkan pada laser gas ini dapat berupa tingkat energi elektronik dalam atom atau ion, atau tingkat energi vibrasi atau rotasi dalam molekul. Laser helium neon menggunakan medium aktif berupa campuran 10 bagian helium dan 1 bagian neon. Pumping dilakukan dengan discharge DC tegangan yang tinggi.
kurang lebih 2-4 kilovolt yang diberikan pada tabung bertekanan kurang lebih 10 torr. Prosesnya, energi yang berasal dari proses pumping menyebabkan eksitasi atom helium dan transfer energi terjadi karena proses tumbukan dengan atom neon. Sekali lagi, prosesnya, energi yang berasal dari proses pumping menyebabkan eksitasi atom helium. Dan transfer energi terjadi karena proses tumbukan dengan atom neon. Dan menyerap energi yang mengakibatkan transisi elektronik dalam atom neon, sehingga menimbulkan cahaya laser. Ini adalah penampakannya untuk laser helium neon. Kalau laser argon termasuk dalam kategori transisi tingkat ionik. Berikut adalah komponen dari argon laser, dan ini adalah contoh dari keluaran argon laser. Contoh lain dari laser gas itu ada laser CO2. Laser CO2 termasuk dalam kategori transisi tingkat molekular. Laser jenis ini menggunakan medium aktif berupa campuran gas CO2, gas nitrogen, dan gas helium dengan perbandingan volume 1:4:5 bagian. Gas nitrogen bertindak sebagai atom helium pada laser HEME. Proses yang terjadi dalam campuran gas-gas ini adalah bahwa molekul nitrogen tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, serta mendapat energi dari luar berupa energi pumping, dan memulai proses tumbukan antara gas campuran menjadi transfer energi ke gas CO2. Sehingga molekul gas CO2 itu tereksitasi dan menghasilkan transisi laser. Fungsi helium dari laser CO2 ini untuk menambah konduktivitas termal dinding tabung, sehingga mengurangi temperatur dan menambah gain. Yang kedua adalah menambah efisiensi dari laser. Contoh lain laser molekular adalah laser nitrogen dan laser excimer atau excited dimmer. Aplikasi dari laser CO2 ini dapat digunakan di industri dan juga medis. Kalau di industri seperti laser cutting atau laser welding. Berikut ini adalah komponen dan contoh dari laser cutting. Bagaimana laser cutting itu bekerja. Prinsip kerjanya ya seperti prinsip kerja memanfaatkan prinsip kerja laser CO2. Dan ini CO2 laser surgery untuk less pain, less bleeding, less swelling, dan quicker recovery. Yang ketiga ada laser semiconductor. Di sini klasifikasi dari laser semiconductor ada dua, yaitu homojunction semiconductor laser dan heterojunction semiconductor laser. Seperti halnya PN junction yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Laser semiconductor mekanismenya tidak berbeda dengan diode atau dioda maupun LED. Hanya pada laser perlu adanya inversi populasi dan juga optical feedback. Emisi terstimulasi terbentuk pada daerah yang banyak elektron tereksitasinya dan daerah hole. Kondisi ini tercapai pada satu junction yang dibentuk dari material dengan doping N dan P yang sangat banyak dan dibias maju.
Dalam laser dioda itu tidak memerlukan adanya cermin eksternal untuk memberikan efek umpan balik positif. Indeks bias bahan semikonduktor itu cukup tinggi, memberikan reflektansi yang cukup besar juga, sehingga bisa bertindak sebagai cermin internal dalam laser dioda. Ada beberapa struktur laser diode semiconductor yang dapat dibentuk, seperti struktur homojunction. Kemudian contohnya itu gallium arsenat. Distribusi indeks bias pada semikonduktor tipe P dan N, serta distribusi medan optis yang dihasilkan pada laser dioda gallium arsenat, itu di situ dia rugi-rugi yang terjadi pada strukturnya itu masih cukup lebar dengan penyebaran di luar daerah deplesi. Jadi distribusi indeks bias pada semikonduktor tipe P dan N serta distribusi medan optis yang dihasilkan pada laser dioda gallium arsenat, struktur homojunction itu bisa dilihat pada gambar ini. Di situ rugi-rugi yang terjadi pada struktur ini masih cukup lebar dengan penyebaran di luar daerah deplesi. Jadi ini adalah ilustrasinya untuk electrical pumping di laser semikonduktor. Bisa dilihat struktur sederhana dari laser dioda homojunction gallium arsenat. Jadi untuk membuatnya seperti ini. Ini adalah struktur laser dioda single heterojunction. Jadi beda bahannya antara doping P dan N. Ini double heterojunction. Kemudian yang terakhir, klasifikasi dari laser itu adalah laser cair atau dye laser. Medium aktif yang digunakan dalam dye laser itu adalah larutan bahan celup organik dalam suatu pelarut. Contohnya rodamin dalam pelarut metanol. Pumping optik yang digunakan itu flash tubes, laser nitrogen, laser zat padat, laser ion. Pemilihan pumping itu tergantung spektrum absorpsi yang diinginkan dan output yang diharapkan. Tetapi secara umum, spektral absorpsi dan emisi foton dalam dye laser itu memiliki panjang gelombang foton yang teremisi lebih besar dibanding panjang gelombang foton yang terabsorpsi. Ini adalah absorpsi dan emisi foton dalam dye laser. Ini tingkat singlet dan tripletnya, tingkat energi pada molekul dye. Ini adalah keluaran beberapa dye laser yang dipompa dengan laser ion. Berikut juga skemanya. Lalu ini yang terakhir tapi juga penting, sifat cahaya laser. Pertama, kesearahan atau directionality. Cahaya laser mempunyai kesearahan yang tinggi, berkas cahaya laser terkolimasi dengan sudut divergensi yang kecil. Kemudian yang kedua adalah line width yang sempit atau berkas monokromatis. 3, koheren. Radiasi laser mempunyai derajat koherensi spasial dan temporal yang sangat tinggi. Sifat fase gelombang cahayanya juga sama. Ini adalah panjang gelombang koherensi beberapa laser. Ada helium neon, argon, sampai gallium arsenat, dan ruby. Yang keempat adalah brightness atau kecerahan yang tinggi. Brightness adalah daya persatuan sudut ruang. Kesearahan laser yang tinggi, maka cahaya laser hampir terkolimasi. Maka cahaya laser walaupun punya daya yang rendah, mampu memberikan nilai kecerahan yang tinggi. Kecerahan cahaya laser helium neon sekitar itu 10⁻10 Wm²S ⁻⁴. Ini adalah kelas laser berdasarkan daya keluarannya dari kelas 1 sampai kelas 4. Ini berdasarkan dengan dayanya. Dari kelas 1 yang
dia itu keluarannya sangat rendah. Maka ini yang klaster yang berbahaya. Kemudian yang dua, spektrum visible 400-700 nanometer, outputnya kurang dari 1 miliwatt. Tidak membahayakan tapi perlu proteksi mata bila bekerja dengan laser. Terus ada kelas 3A sampai 4. Jadi ini adalah bahayanya juga laser itu diklasifikasikan dalam 4 hal. Nah, ini adalah akibat dari adanya proteksi dari laser. Jadi penggunaan yang salah pada aplikasi laser di bidang medis atau kecantikan. Ini adalah tugas. Tugasnya silakan dikerjakan. Ditulis tangan pada kertas kosong, kemudian di PDF dan diupload pada MyITS Classroom. Deadline-nya adalah hari Kamis minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.